Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai tahun 1799 merupakan suatu periode pergolakan politik dan sosial radikal di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis, dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat, seperti monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu 3 tahun. Rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik, feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh masyarakat petani di perdesaan. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru, yaitu liberté, égalité, fraternité atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Ketakutan terhadap penggulingan menyebar pada monarki lainnya di seluruh Eropa, yang berupaya mengembalikan tradisi-tradisi monarki lama untuk mencegah pemberontakan rakyat. Di tengah-tengah krisis keuangan yang melanda Prancis, Louis XVI naik tahta pada tahun 1774, yang kemudian memerintah secara tidak kompeten, sehingga semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. Didorong oleh sedang berkembangnya ide pencerahan dan sentimen radikal, revolusi Prancis pun dimulai pada tahun 1789 dengan diadakannya pertemuan Etats Generaux pada bulan Mei tahun 1789. Tahun-tahun pertama revolusi Prancis diawali dengan diproklamirkannya Sumpah Lapangan Tenis pada bulan Juni oleh Etats ketiga, kemudian diikuti dengan serangan terhadap Bastille pada bulan Juli, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada bulan Agustus, dan Mars Kaum Wanita di Versailles yang memaksa istana kerajaan pindah kembali ke Paris pada bulan Oktober. Beberapa tahun ke depannya, revolusi Prancis didominasi oleh perjuangan kaum liberal dan sayap kiri pendukung monarki yang berupaya menggagalkan reformasi, yang kemudian mendirikan sebuah negara republik pada bulan Desember tahun 1792 dan Raja Louis XVI dieksekusi setahun kemudian. Perang Revolusi Prancis dimulai pada tahun 1792 dan berakhir dengan kemenangan Prancis secara spektakuler, yang berhasil menaklukkan semenanjung Italia, negara-negara rendah, dan sebagian besar wilayah di sebelah barat Rhine, sehingga menjadi prestasi terbesar Prancis selama berabad-abad. Secara internal, sentimen radikal revolusi berpuncak pada naiknya kekuasaan Maximilien Robespierre, Jacobin, dan kediktatoran virtual oleh Komite Keamanan Publik selama pemerintahan teror dari tahun 1793 hingga tahun 1794, yang mengakibatkan antara 16.000 hingga 40.000 rakyat Prancis tewas. Setelah jatuhnya Jacobin dan pengeksekusian Robespierre, Direktori mengambil alih kendali negara pada tahun 1795 hingga tahun 1799, kemudian ia digantikan oleh konsulat di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada tahun 1799. Revolusi Prancis telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap perkembangan sejarah modern, seperti pertumbuhan republik dan demokrasi liberal, menyebarnya sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan gagasan perang total adalah beberapa warisan revolusi Prancis. Peristiwa berikutnya yang juga terkait dengan revolusi ini diantaranya adalah Perang Napoleon, dua peristiwa restorasi monarki terpisah, restorasi Bourbon dan monarki Juli, serta dua revolusi lainnya pada tahun 1834 dan tahun 1848 yang melahirkan Prancis modern. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa sebab utama revolusi Prancis adalah ketidakpuasan terhadap Ancien Régime, dan adanya konflik kelas dari perspektif Marxis, perekonomian yang tidak sehat, panen yang buruk, kenaikan harga pangan, dan sistem transportasi yang tidak memadai adalah hal-hal yang memicu kebencian rakyat terhadap pemerintah. Rentetan peristiwa yang mengarah ke revolusi dipicu oleh kebangkrutan pemerintah karena sistem pajak yang buruk dan utang yang besar akibat keterlibatan Prancis dalam berbagai perang besar. Upaya Prancis dalam menantang Inggris, kekuatan militer utama di dunia pada saat itu dalam Perang 7 tahun, berakhir dengan bencana, yang menyebabkan hilangnya jajahan Prancis di Amerika Utara dan hancurnya Angkatan Laut Prancis.
Tentara Prancis dibangun kembali dan kemudian berhasil menang dalam Perang Revolusi Amerika, tetapi perang ini sangat mahal dan secara khusus tidak menghasilkan keuntungan yang nyata bagi Prancis. Krisis keuangan menjadikan sistem keuangan Prancis terpuruk dan kerajaan tidak mampu menangani utang negara yang besar, sehingga Menteri Keuangan Charles Alexandre de Calonne menyarankan raja untuk memanggil Majelis Bangsawan, yakni Februari tahun 1787 dan November tahun 1788. Menteri Keuangan selanjutnya, Brienne, juga mengajukan serangkaian beberapa reformasi yang mirip, tetapi pajak tanah tanpa pengecualian ditolak oleh parlemen dan majelis bangsawan. Sementara itu, keluarga kerajaan hidup nyaman di Versailles dan terkesan acuh tak acuh terhadap krisis yang semakin meningkat. Meskipun secara teori pemerintahan Raja Louis XVI berbentuk monarki absolut, tetapi dalam praktiknya ia sering ragu-ragu dan akan mundur jika menghadapi oposisi yang kuat. Ia memang berusaha mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi lawannya di parlemen berhasil menggagalkan upayanya untuk memberlakukan reformasi yang lebih luas. Penentang kebijakan Louis XVI semakin banyak dan berupaya menjatuhkan kerajaan dengan berbagai cara, misalnya dengan membagikan pamflet yang melaporkan informasi palsu dan dilebih-lebihkan untuk mengkritik pemerintah dan aparatnya, sehingga semakin memperkuat opini publik dalam melawan monarki. Faktor lainnya yang dianggap sebagai penyebab revolusi Prancis adalah kebencian terhadap pemerintah, yang muncul seiring dengan berkembangnya cita-cita pencerahan, yang termasuk kebencian terhadap absolutisme kerajaan, kebencian oleh masyarakat petani, buruh, dan kaum borjuis terhadap hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan. Selain itu, kebencian terhadap gereja Katolik atas pengaruhnya dalam kebijakan publik dan di lembaga-lembaga negara, keinginan untuk memperjuangkan kebebasan beragama, kebencian para pendeta perdesaan miskin terhadap uskup aristokrat, serta keinginan untuk mewujudkan kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi. Tak hanya itu, kebencian terhadap Ratu Marie Antoinette yang dituduh sebagai seorang pemboros dan mata-mata Austria, dan juga kemarahan terhadap raja karena memecat bendahara keuangan Jacques Necker, salah satu orang yang dianggap sebagai wakil rakyat di kerajaan. Pada tanggal 14 Juli tahun 1789 merupakan puncak kemarahan rakyat yang ditandai dengan penyerbuan dan sekaligus meluluhlantahkan penjara Bastille, yang mana merupakan awal dimulainya revolusi Perancis, yang kelak juga menjadi inspirasi revolusi di sejumlah negara Eropa dan juga revolusi industri. Sebuah era yang menandai hidupnya demokratisasi dalam segala sendi kehidupan, Bastille seakan menjadi hakim yang mewakili ketimpangan sosial, yang belum jelas benar apakah revolusi di Iran dan China terinspirasi dari Bastille atau tidak. Revolusi di Perancis tak bisa dilepaskan dari sosok Napoleon Bonaparte, yang terlahir dari keluarga bangsawan pada tanggal 15 Agustus tahun 1769 di sebuah pulau bernama Korsika. Kecerdasannya membuat ia melesat cepat di dunia militer, hampir seluruh daratan Eropa berada dalam genggamannya. Politik masa menjelang revolusi membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya, sang raja, kelompok Velen, dan Girondin khususnya menginginkan perang. Mereka mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya, mereka juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan, yang hasilnya akan membuatnya lebih kuat. Kelompok Girondin ingin menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa, tetapi hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette berharap menghindari perang, tetapi ia meninggal pada tanggal 1 Maret tahun 1792. Perancis menyatakan perang kepada Austria pada tanggal 20 April tahun 1792, Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian, sehingga sejak itu Perang Revolusi Perancis telah dimulai. Setelah pertempuran kecil sebagai awal berlangsungnya perang sengit untuk Perancis, maka pertempuran militer yang berarti pada perang itu terjadi dengan adanya pertempuran Valmy, yang terjadi antara Perancis dan Prusia pada tanggal 20 September tahun 1792. Revolusi Perancis berhasil ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte, yang kemudian Napoleon diangkat menjadi Kaisar Perancis, yang berhasil menguasai istana, pada tanggal 16 Januari tahun 1793.
Perancis di bawah pemerintahan revolusioner membentuk negara dengan tentara milisi dipimpin oleh Napoleon Bonaparte yang bersemboyan Liberté, Égalité, dan Fraternité yang diabadikan pada warna bendera biru putih merah dan rakyat terus mengobarkan revolusi dengan menyanyikan lagu Marseillaise, yang menjadi lagu nasional hingga sekarang. Dalam perjalanan revolusi, Napoleon Bonaparte menjadi sang penyelamat. Ia menyelamatkan Perancis dari gempuran negara-negara berkoalisi, bahkan oleh rakyat kemudian ia diangkat menjadi kaisar. Pada Perang Koalisi 6 tahun 1814, Perancis dikalahkan oleh pasukan koalisi dan Napoleon dibuang ke Pulau Elba. Pada tahun 1815 Napoleon meloloskan diri dan terjadi Perang Koalisi ke-7, yang akhirnya Perancis dapat dikalahkan kembali dan Napoleon dibuang ke Pulau Helena. Revolusi Perancis membawa pengaruh yang sangat luas, secara politis lahirnya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme sebagai perkembangan dari semboyan revolusi Liberté, Égalité, dan Fraternité. Secara ekonomis, penghapusan sistem ekonomi feodalis, terjadinya industrialisasi di Eropa akibat blokade ekonomi Inggris oleh Napoleon, dan Inggris kehilangan pasar di Eropa. Revolusi Perancis tidak hanya membawa pengaruh besar di daratan Eropa, tetapi juga telah meluas ke berbagai benua hingga ke Indonesia.